Halo semuanya, selamat datang di X Podcast, ruang diskusi yang akan mengupas isu-isu penting dengan sudut pandang yang lebih segar dan mendalam. Saya Arifina Firdausi. Hari ini kita akan membahas sebuah ironi besar dalam pengelolaan kekayaan negeri ini, yaitu 1 kuadriliun rupiah raib. Negeri kaya sumber daya alam, rakyat tetap dipajaki. Kita tahu korupsi Pertamina telah menyebabkan kerugian negara yang mencapai hampir 1 kuadriliun rupiah. Angka ini menunjukkan dari data Kementerian Keuangan yang menyebutkan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hingga 200.000 triliun. Ternyata bukan hanya omong-omong. Lalu, kemanakah semua kekayaan ini mengalir? Dan mengapa justru pajak rakyat yang terus ditekan? Sementara kekayaan alam yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan justru lenyap di tangan para koruptor. Untuk membahas ini lebih dalam, tentunya kita sudah kedatangan Bapak Rinto Setiawan sebagai anggota Majelis Tinggi Partai X. Selamat datang Bapak Rinto. Ya, selamat datang sama-sama Mbak Vina. Sudah menyempatkan waktunya untuk mendiskusikan polemik-polemik yang akhir-akhir ini cukup ramai sekali dibicarakan. Kita tahu bahwa Pertamina Patraniaga dari tahun 2018 sampai 2023 cukup menyita perhatian publik nih Pak, ya kan, merugikan negara hampir 1.000 triliun atau 1 kuadriliun rupiah. Skandal ini tentunya tidak hanya menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pemerintah ya, tapi juga mempertanyakan bagaimana kekayaan sumber daya alam kita ini dikelola oleh pemerintah. Dan prinsip Partai X yang menekankan pemerintah harus transparan, efektif, efisien. Ini kita ingin tahu nih, bagaimana Partai X sendiri, Pak Rinto, melihat skandal korupsi Pertamina ini dalam konteks untuk pengelolaan kekayaan alam di Indonesia. Yang pertama ini Mbak Vina ya, dari Partai X selalu ini Mbak, santai aja Mbak. Oke. Jadi entah ini korupsi 1.000 triliun, 2.000 triliun, itu juga kan masih dugaan Mbak. Betul. Dugaan, dan kemarin yang kita lihat juga Pak Jaksa Agung sudah CS ini sama Pak Erick Thohir. Oke. Betul Mbak. Jadi angka 1.000 triliun juga kita sebagai rakyat juga nggak tahu Mbak, juga nggak transparan angka itu juga. Iya. Melihat tadi menyebutkan Menteri BUMN kan dikabarkan mengadakan rapat Pak pada waktu itu ya, malam-malam. Nah, ini kan juga menjadi ramai nih publik nih jika transparansi. Katanya sih kalau Erick Thohir bilangnya kita transparan gitu. Tetapi kan dengan rapat ini kan kalau kunci pemerintahan yang baik nih gimana nih Pak transparansinya? Ya yang jelas gini Mbak Vina, sesimpelin aja Mbak, antara pengawas sama yang diawasi itu bertemu, gimana itu Mbak? Diam-diam lagi gitu ya, gitu. Silahkan publik berspekulasi sendiri begitu. Seperti itu Mbak Vina. Okay. Jadi sesimpel itu aja Mbak, gak usah kita ngomong yang aneh-aneh gitu loh Mbak. Mungkin angka 1.000 triliun itu juga membuat kejaksaan, wah ini hebat, dan itu loh Mbak. Nah, nanti pembuktiannya gimana Mbak? 1.000 triliun itu larinya kemana? Apakah bisa nanti negara juga bisa memasukkan uang lagi ke kas negara yang 1.000 triliun? Atau hanya angka aja Mbak? Tapi uangnya tidak diketahui di mana? Iya, uangnya tidak diketahui, modus korupsinya itu gimana, detailnya. Itu kan juga belum diketahui Mbak sampai sekarang. Oke, benar. Wong katanya aja, jangankan yang angkanya itu aja Mbak, yang dulu katanya oplos atau blending, sekarang istilahnya apa itu loh Mbak? Oh iya, oplosan istilahnya blending. Iya. Di apa ya, istilahnya dikonfirmasi kita memblending, tapi kan rakyat sudah kayaknya kalau di Indonesia kita tidak percaya itu blending gitu. Percayanya ya seperti itu aja lah Mbak. Gitu. Jadi kita nggak usah mikir terlalu jauh karena semua itu hanya sandiwara Mbak menurut kami dari Partai X. Nah, jadi sandiwara hanya untuk membuat rakyat nggak fokus. Karena gini Mbak, sekarang ada kasus ini, kemarin Timah, ini sekarang kasus dari ini Pertamina, nanti ada lagi dari PLN, nanti ada lagi dari pajak. Wah, banyak sekali Mbak. Tinggal menunggu gitu maksudnya Pak. Enggak, maksudnya kan yang benar yang mana kan juga nggak tahu Mbak. Karena gini Mbak, prinsip dari penegakan hukum itu nanti terbuktinya Mbak Vina, itu ingat Mbak, sampai putusan pengadilan Mbak. Jadi kan itu lama Mbak prosesnya Mbak, putusan pengadilan bisa nanti 6 bulan sampai 1 tahun lagi Mbak. Masyarakat sudah lupa Mbak Vina. Jadi ini begitu ada yang kena, wah ini dikasih terus Mbak, biar kelihatan ada yang kerja gitu aja sih Mbak. Oke, tapi ini menunjukkan berarti negara sudah gagal nggak sih Pak menjalankan fungsi utamanya dalam melindungi, melayani, dan mengatur rakyat? Loh, negara bukan masalah gagal apa enggak, kita ini belum ada negara Mbak. Negaranya belum ada Mbak, kita mengakui negara itu gitu loh Mbak. Cara ini loh Mbak ya, mungkin kalau secara proklamasi dan lain-lain ada, namanya negara Indonesia ada, cuman secara apa Mbak ya, secara hakikat, secara substansi, kita belum bisa membedakan Mbak Vina antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya terbukti sampai sekarang kan masih dirangkap oleh presiden. Ya kita ngomong negara atau pemerintah juga bingung Mbak.
sampai sekarang Dan ya, para ahli hukum yang saya ketahui sampai sekarang ini belum ada yang konsen di hal ini, Mbak Bina. untuk menseriusi hal Betul, Mbak. tersebut. Apalagi kalau kita lihat kasus ini, Mbak ya, ini kan BUMN, Mbak, Badan Usaha Milik Negara, gitu loh, Oke. Mbak. Padahal dikelola diawasi oleh ini, Mbak, Kementerian BUMN yang notabene di bawahnya Presiden, Kepala Pemerintahan itu loh, Mbak. Yaitu jadi Kepala Pemerintahan mengawasi negara itu, Mbak, itu lebih rancu lagi itu, Mbak. Oke. Ini menyangkut tadi Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besar banget, 200.000 triliun. Tapi rakyat masih dibebani dengan pajak yang cukup tinggi nih, Pak. Apakah ini mencerminkan juga ketidakefektifan pemerintah dalam mengelola ekonominya? Itu yang kami lihat sekarang, Mbak ya, dari Partai X itu menemukan efektif, efisien dan transparan ini. Pemerintah ini seharusnya, Mbak, itu hanya fokus untuk melayani rakyat saja, Mbak. Dan mengatur rakyat. Harusnya. Lah, negara ini yang mencari uang, Mbak. Mencari uang untuk membiayai pemerintahan, itu loh, Mbak. Negara nanti punya lah, sebenarnya di negara kalau ada nanti, kita kembalikan lagi, Mbak ya, ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, itu kan kepala negara diwakili oleh MPR sebenarnya, Mbak Bina. Mandataris sebagai mandataris rakyat. Nah, dari situ MPR itu membuat ini, Mbak, badan-badan atau otoritas yang mencari sumber pendapatan negara, termasuk dari kekayaan alam, dari teknologi. Kita punya PT BUMN Telkom, dari teknologi seperti itu, Mbak Bina, dari listrik, sumber energi, itu sumber-sumber pemasukan negara, Mbak. Termasuk pajak itu juga harusnya masuk ke kas negara. Seperti itu, Mbak Bina. Jadi pemerintah nanti hanya fokus untuk melayani dan mengatur rakyat aja. Jadi dia bukan ditugasi untuk mencari uang gitu loh, Mbak. Sekarang kan pemerintah ikut mencari uang, Mbak. Jadi akhirnya dia sendiri yang dapat uang, dia sendiri yang mencatat sendiri. Akhirnya ya kayak gini, Mbak. Jadi kita nggak tahu, Mbak. Sebenarnya negara kita itu sekarang itu berapa sih asetnya, berapa sih kekayaannya gitu loh, Mbak. Secara detailnya ya, agar Betul, rakyat itu mengetahui ibaratnya seperti itu. Oke, Pak, balik lagi ke Pertamina tadi juga, bahwa ada sosok nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang juga disebut-sebut dalam kasus ini gitu. Banyak publik yang menilai komisaris utama Pertamina, dia kan menjabat sebagai komisaris Pertamina di rentang antara tahun 2018 sampai 2023 masa korupsi itu. Tapi masa iya sih nggak tahu gitu loh, Pak, ya kan? Masa iya sih nggak tahu gitu? Apakah ini akhirnya jadi menunjukkan bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara berubah menjadi BUMP, badan usaha milik pemerintah? Jadi bukan lagi dari dulu karena kita belum bisa membedakan secara tegas, Mbak, antara negara dan pemerintah. Sebenarnya BUMN ya BUMP, Mbak. Nah, terus kalau kita ngomong Pak Ahok sekarang berkoar-koar, tahu kejahatannya gini-gini, kenapa kok dia waktu itu nggak minimal, Mbak ya, kalau dia punya hati nurani, dia langsung resign. Kalau dia orang profesional, Mbak, karena komisaris BUMN ini harus dari profesional sebenarnya, Mbak Bina. Jadi kalau profesional dia harusnya resign, Mbak. Begitu ada, kok ini ada terjadi dugaan pelanggaran hukum yang sangat luar biasa, saya harusnya mengajukan resign itu loh, Mbak. Kenyataannya dia terus saja, Mbak. Sampai suatu titik waktu kemarin Pilpres baru dia resign kan itu, Mbak Bina. Dia resign dan sekarang waktu ini sudah baru dia berkoar-koar gitu. Betul, Mbak Bina. Publik bertanya-tanya. Minimal gini loh, Mbak. Kalau Pak Ahok tuh sekarang berkoar-koar, minimal dia itu harus menyatakan dia resign dulu waktu itu gitu loh, Mbak. Nanti dia akan punya alasan lagi, Mbak. Saya kan ingin punya data, makanya saya teruskan kan itu loh, Mbak Bina. Nah, sekarang kita tahu sendiri Ahok kemarin adalah di juru pemenangan dari tim ini, Mbak ya, Ganjar Mahfud. Dari 03. Nah, sekarang yang kita tahu, Mbak, dari PDI Perjuangan itu mendapatkan kursi DPR, Mbak. Oke. Dan dia mesra saja, Mbak, dengan Gerindra, Golkar dan lain-lain gitu loh, Mbak Bina. Jadi sebenarnya rakyat itu memang sudah tidak punya kedaulatan, Mbak, sejak tahun 2001. Munculnya ini malah semakin menjadikan rakyat tidak percaya walaupun beliaunya sudah keluar-keluar gitu ya, Pak. Rakyat itu sebenarnya gini, Mbak, kita ngomong rakyat secara luas itu memang susah, Mbak. Sebenarnya yang kami harapkan dari Partai X, makanya kami mencari sosok negarawan, Mbak. Sosok negarawan yang mau membuat ini, Mbak ya, kebijakan negara yang bisa meyakinkan agar pengelolaan negara ini bisa dijalankan dengan efektif, efisien dan transparan untuk mewujudkan kedaulatan dan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Seperti itu, Mbak Bina. Lah, sejak tahun 2001, Mbak, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar itu rakyat itu sebagai pemilik kedaulatan, Mbak. Kasarannya kalau kita perusahaan, Mbak, pemegang saham itu di-kick, Mbak. Jadi di akta notaris itu nggak ada, Mbak, di Undang-Undang Dasar yang
amandemen ketiga tadi, Mbak Vina. Jadi kalau ngomong rakyat tidak percaya, buat apa rakyat percaya, Mbak? Wong rakyat sudah bukan pemilik kedaulatan, dia sudah bukan pemegang saham sekarang. Oke. Lah, kalau Anda bukan pemegang saham, ngapain Anda peduli apa nggak peduli? Dilibatkan juga tidak gitu ya, Iya, Mbak. Dilibatkan Pasti nggak akan tidak, dilibatkan, gitu. Mbak. Karena sejak 2001 itu dianggap masyarakat ini sudah di-kick sahamnya, Mbak Vina. Oke. Kalau diibaratkan bisnis seperti itu. Iya, gitu tapi ya. kalau pemilu, Mbak, tiap 5 tahun sekali akan dibilang kamu tuh pemilik kedaulatan. Aha, Cuma dibuat demokrasi. iya, bersembunyi di kata demokrasi, Mbak. Oke. Cuman kedaulatannya udah diambil, Mbak. Oke. Baik. Jadi kayak ibarat ini, Mbak, paling gampang ini misalkan vas bunga ini miripnya Mbak Vina. Mbak, ini vas bunganya Mbak Vina ya. Ya, udah Mbak ya, bagus Mbak ya. Tapi saya bawa lagi Mbak ya, gitu loh, Mbak. Oke. Dibolak-balikin. Cuma Saat iya, dibutuhkan, cuma dilihatkan aja, Mbak. jadi Saya saat lihatkan aja seakan-akan ini punya Mbak Vina, tapi sebenarnya ini saya ambil terus, Mbak. gimana saat dibutuhkan kita pakai, kalau enggak ya udah gitu. Enggak, maksudnya ini kan vas bunga miliknya Mbak Vina. Tapi ini saya bawa, itu loh, Mbak. Tapi saya ngomong tiap 5 tahun, Mbak Vina ini loh vas bunganya Mbak Vina kan bagus ya, saya jaga ya. Oh, Tapi iya, saya iya. pegang terus itu loh, Mbak. Gak pernah saya kasihkan Mbak Vina lagi. Oke. Tiap 5 tahun saya ngomong terus itu loh, Mbak. Oke. Jadi hanya sebatas omong-omong belaka gitu ya, Pak. Ya karena sudah secara akte notaris, Mbak, atau konstitusi Undang-Undang 45, rakyat itu sudah tidak memiliki kedaulatan sejak 2001. Poinnya di situ sih, Mbak. Tadi kita balik lagi ke persoalan Pertamina juga, bahwasanya ini kan kasusnya dari Patraniaga ya, Pak ya. Dari PT Pertamina Patraniaga. Tapi sebenarnya Patraniaga ini menggantikan yang sebelumnya, kalau nggak salah bernama Petral, perusahaan yang sebelumnya. Petral ini dianggap sebagai seorang mafia migas pada waktu itu, pada masa waktu itu. Tapi mengapa reformasi ini justru menghasilkan skandal yang lebih besar gitu? Malah justru menghasilkan korupsi yang ugal-ugalan ini gitu. Ini kan vas bunga, 5 tahun sekali saya ngomong ininya Mbak Bunga, tapi kan ini saya bawa, Mbak. Ya kan terserah, Mbak. Mau saya jual vas bunganya, nanti saya kasih yang imitasi. Yang penting kan 5 tahun Mbak Vina kan tahu saya vas bunganya masih ada, walaupun itu sudah imitasi kan gitu loh, Mbak. Oke. Berarti jadi apapun itu Patraniaga, apapun itu Petral, ya itu sandiwara aja, ganti nama aja, Mbak. Oke, terjawab sudah ya. Berarti memang berganti nama aja. Jadi nggak mau itu namanya aja kayak terkesan hanya ganti nama aja, ganti personil, ganti nama aja gitu ya, Pak ya, berarti ya. Betul, Mbak. Berarti peran lembaga pengawas sendiri seperti apa, Pak? Baik BPK maupun KPK gitu dalam mengawasi. Ini kan masuk sektor energi ya, gitu. Itu seperti apa? Apakah mereka seakan kok bisa kecolongan gitu mungkin sebutannya? Apakah mereka sudah menjalankan pengawasannya dengan baik gitu? Lama kita tidak bisa membedakan negara sama pemerintah, Mbak. Jadi sekarang itu yang punya uang terlalu besar takut, Mbak. BPK-nya mungkin takut, Mbak. Sekarang kita ngomong tadi, Mbak ya, itu kan masih dugaan, Mbak, 1.000 triliun. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang kan, Mbak. Iya. Dengan uang 1.000 triliun, bayangin, Mbak. Mereka bisa beli semua, Mbak. Kita lihat ada ini kan, Mbak, jenderal polisi juga kan. Mungkin ada juga jenderal TNI. Mungkin juga ada mantan presiden atau presiden yang aktif, kita juga nggak tahu, Mbak. Terkait apa? Iya, Mbak. Sekarang bagaimana BPK mau mengawasi, Mbak? Sekarang kalau saya misalkan presiden, Mbak Vina BPK. Gimana, Mbak? Ini orang-orang Patraniaga ini orang-orang saya. Gimana Mbak Vina mau mengawasi? Betul. Kan setelah Mbak Vina mau cawe-cawe ke satu, saya keluarkan surat pemecatan Mbak Vina, selesai, Mbak. Iya, benar. Ada kemungkinan seperti itu ya, Pak ya, gitu. Oke. Kalau Partai X sendiri gimana, Pak, untuk mendukung pembentukan lembaga pengawas independen khusus untuk sektor ini agar kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang? Ya, kalau dari Partai X adalah fokus pada mengembalikan kedaulatan rakyat, Mbak, sekarang ini, Mbak. Jadi mengembalikan akte yang tadi yang hilang tadi, Mbak. Rakyat yang hilang dari posisi pemegang saham kita kembalikan lagi, Mbak. Oke. Nah, ini yang lagi kita pikirkan, Mbak Vina. Selama tidak ada itu, Mbak, ya percuma, Mbak. Kita rakyat hanya dianggap apa, Mbak ya? Ngekos, Mbak. Numpang aja. Iya, gitu numpang ya. aja. Makanya gitu, kan disuruh bayar pajak terus, Mbak. Kalau nggak mau bayar pajak, silakan pergi. Sebenarnya pajak ini karena kita secara akte, Mbak, kita sudah bukan pemilik kedaulatan. Gitu loh, Mbak. Luar biasa nggak, Mbak? Itu loh, Mbak. Jadi makanya kalau ada pun demo-demo, paling itu demo bayaran gitu aja, Mbak. Belum terrealisasi, belum terbukti ya, karena juga kan gitu memang, ya, Pak ya. Karena memang bukan pemilik kedaulatan, Mbak, bukan pemilik ini, Mbak, kayak misalkan bukan pemilik negara lah, Mbak. Jadi ya terserah, Mbak, dari sisi pemerintah, dari sisi DPR ngomong apa ya. Gimana, Mbak, mereka yang pegang uang. Sekarang bisa dikendalikan semua, Mbak, aparat penegak hukum, aparat keamanan, TNI, Polri, kejaksaan, bisa dipegang semua, Mbak, media. Terus kampus-kampus, akademisi, pemuka agama, bisa mereka beli semua, Mbak. Itulah yang menyebabkan kerumitan. Kasihan, Mbak, rakyat Indonesia itu, Mbak Vina. Oke. Berlanjut, pengelolaan Pertamina sendiri katanya ya, Pak, awal di bulan Maret ini bakal diambil alih oleh
Danantara. Yang kita tahu juga pembentukan Danantara aja masih memunculkan kontroversial di publik gitu. Ini beneran bisa menjadi solusi atau justru hanya mengganti aktor tadi gitu untuk mengubah sistem tanpa mengubah sistemnya gitu. Pendapat Jadi ini Mbak, jadi kalau dengan sistem negara yang tidak bisa membedakan negara dan pemerintah, Mbak Vina, itu pasti mereka itu akan berusaha mengumpulkan suatu titik kekuatan, baik itu sumber daya alam dan sumber daya modal, itu dalam satu titik, Mbak. Kenapa, Mbak Vina? Ya biar gampang ngerampoknya gitu loh, Mbak. Kalau banyak kan gini, Mbak. Misalkan ini kita preman pasar, Pak ya. Saya kepalanya preman. Anak buah saya di pasar ada 100. Saya narik kan susah, Mbak. Tapi kalau preman ini saya buatkan holding. Ya udah. Kamu yang ngurusi 100 orang ini, saya tinggal urusan sama satu orang, Mbak Vina. Kan gampang, Mbak. Oke. Nah, Danantara itu kan adalah namanya BPI kan, Mbak. Ya, Badan Pengelola Investasi Daya Ananggata Nusantara gitu loh, Mbak. Sebenarnya ini lembaga negara apa lembaga pemerintah? Nah, kan gitu loh, Mbak. Ada yang bilang jangan-jangan Danantara hanya sebatas dana sementara gitu. Loh, intinya gini, Mbak. Intinya gini, Mbak. Ngomong kita akan transparan gini. Mereka ngomong enteng aja di media, Mbak, karena menganggap rakyat itu sudah bukan pemilik kedaulatan gitu loh, Mbak. Sekarang gimana? Misalkan kita ketahui ada potensi korupsi, caranya lapor gimana, Mbak? Iya. Enggak, Mbak Vina sebagai rakyat ini, kita transparan nih. Lalu websitenya aja kemarin ditemukan ini, Mbak, agak jelek loh, Mbak ya katanya, Mbak. Padahal dia ngelola 14.000 triliun itu, Mbak. Websitenya siapa nih, Pak? Danantara, Mbak. Kita ngomong websitenya dulu, Mbak. Belum ngomong isinya ya. Padahal masih baru dibentuk gitu. Iya, Mbak. Oke. 14.000 triliun infonya, Mbak ya. Iya, yang dikelola. Tapi benar apa salah kan kita nggak tahu, Mbak. Apalagi yang kita ketahui, Mbak, kemarin dari Kementerian Keuangan, Mbak. Itu seharusnya, Mbak, itu melaporkan ini, Mbak ya, realisasi penerimaan APBN itu untuk Januari itu biasanya di pertengahan Februari, Mbak. Jadi pertengahan bulan berikutnya. Nah, ini sampai sekarang, Mbak. Ini sudah pertengahan Maret, Mbak ya. Ini belum ada, Mbak, Kementerian Keuangan, Mbak. Kita ngomong transparan gimana, Mbak? Berarti datanya kan ini diedit, Mbak, bukan real time. Kalau real time kan tinggal langsung aja diumumkan, Mbak. Tapi sampai sekarang malah rakyat. Itu contohnya dari Kementerian Keuangan, Mbak. Oke. Masih dari Kementerian Keuangan. Iya, aja. apalagi Danantara yang lembaga baru. Kalau Kemenq ini kan lembaga lama, Mbak. Baik. Oke, Pak Rinto, ini penutup nih. Menurut Pak Rinto sendiri ya, kalau seandainya korupsi di Pertamina tersebut benar sampai 1.000 triliun atau 1 kuadriliun tadi, berarti seharusnya rakyat bisa saja dong, Pak, tidak bayar pajak harusnya gitu. Karena kan kontribusi dari pajak APBN sendiri sekitar 1.000 triliun sekian kalau tidak salah ya gitu. Ini 2.000, Mbak, total kalau triliun APBN. malahan. Kalau pajak ya banyak, Pak. Pajak ada PPN, ada PPH, PPNBM. Malah 2.000 triliun. Nah, ya. Ini gimana, Pak, pendapatnya? Ya minimal, Mbak, kalau ini nggak dikorupsi, minimal pajak kan bisa diturunkan tuh, Mbak. Kemarin yang rame-rame 12% kan nggak usah naik 12% kan itu, Mbak. Harusnya. Bisa jadi PP-nya 10% kan gitu, Mbak. Seperti itu sih, Mbak. Jadi untuk kesejahteraan rakyat, fokusnya itu presiden harus fokus untuk sesuai dengan janjinya, Mbak. Fokus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Apa sih sejahtera itu, Mbak? Mampu sandang, pangan, papan, Mbak. Mampu beli sandang, pakaian, beli makanan, beli rumah, Mbak, tempat tinggal, ya, pendidikan dan kesehatan. Itu aja sih, Mbak. Tugasnya pemerintah tuh cuma itu aja, Mbak, simple, Mbak Wina. Kalau itu belum terpenuhi ya tidak akan berjalan gitu ya, Pak. Betul, Mbak. Oke, baik. Tugasnya pemerintah tuh dinilai baik itu, Mbak. Bukan makan siang gratis, bukan ini. Waduh, ya itu susah, Mbak. Mbak kalau itu. Nah, itu kan hanya untuk anak-anak SD-nya aja. Nah, itu kan masih belum semuanya juga, loh. Kalau itu sudah terwujud, Mbak, jadi otomatis orang tuanya kan sejahtera. Nggak usah mikir anaknya, Mbak. Anaknya mau dikasih apa ya, itu kan tugasnya dari orang tua, Mbak. Ya nanti kalau gitu kita orang tuanya nggak mandiri nanti, Mbak. Paham nggak, Mbak? Paham, untuk bersaing dengan dunia global kan gimana nanti, Mbak? Betul. Kalau orang tua sendiri dididiknya mentalnya bukan mental ini, Mbak ya, bukan mental yang tangguh gitu, Mbak Wina. Siap. Terima kasih, Pak Rinto. Pemirsa, kita sudah berada di akhir obrolan ya. Kali ini dari pembahasan tadi jelas bahwa kasus ini bukan sekedar soal hilangnya uang negara dalam jumlah yang fantastis, tapi juga soal pengelolaan kekayaan negara yang semakin jauh dari kepentingan rakyat. Jika kekayaan sumber daya alam Indonesia begitu besar, mengapa rakyat masih harus menanggung beban ekonomi yang tinggi? Akankah janji Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan kasus-kasus korupsi benar-benar terrealisasi? Dan yang lebih penting, apakah NKRI akan tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau justru menjadi
negara korupsi Republik Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di X Podcast berikutnya. Kami